Nabi Musa salah satu nabi besar dalam agama-agama Samawi. Lahir di Mesir sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Dalam kitab-kitab suci, kisah hidup Nabi Musa diceritakan dengan penuh keajaiban dan cobaan. Musa lahir di tengah kekejaman Fir'aun yang memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki Bani Israel. Ibu Musa dengan keberanian yang luar biasa menghanyutkan Musa kecil di sungai Nil agar ia selamat. Dalam rencana Tuhan yang tak terduga, bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan di istana. Telah ditemukan oleh putri Fir'aun, Musa tumbuh sebagai pangeran Mesir. Ia mendapatkan pendidikan terbaik di istana dan menikmati kemewahan yang tidak terbayangkan oleh rakyat biasa. Meski demikian, hati Musa tetap bersama bangsanya, Bani Israel yang hidup dalam perbudakan. Ketika beranjak dewasa, Musa menyaksikan seorang Mesir menindas seorang Israel. Dalam kemarahannya, Musa membunuh orang Mesir itu. Karena takut akan hukuman, Musa melarikan diri ke Madian, sebuah wilayah di luar kekuasaan Mesir. Di Madian, Musa menjalani kehidupan yang tenang sebagai pengembala. Suatu hari, ketika Musa berusia 40 tahun, dia membawa domba-dombanya ke Gunung Sinai. Di sanalah terjadi peristiwa besar dalam hidupnya. Musa melihat semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Tahun 1280 sebelum Masehi, Musa mendengar suara Tuhan dari semak tersebut, memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Inilah awal dari perjalanan besar Musa sebagai seorang nabi dan pemimpin. Musa kembali ke Mesir dengan saudaranya Harun. Mereka menemui Firaun dan menyampaikan pesan Tuhan membebaskan Bani Israel, namun Fir'aun menolak, bahkan menambah beban kerja para budak Israel. Disinilah dimulai serangkaian mukjizat yang dikenal sebagai 10 tulah Mesir. Setiap kali Musa mendatangkan tulah, Fir'aun salah menggunakan. Namun setelah tulah berakhir, dia kembali mengeraskan hatinya. Puncaknya adalah tulah ke-10, kematian anak-anak sulung Mesir. Pada akhirnya, Fir'aun menyerah dan membiarkan Bani Israel pergi. Salah satu mukjizat terbesar dalam hidup Nabi Musa adalah pembelahan Laut Merah. Sekitar tahun 1250 sebelum Masehi, setelah Bani Israel meninggalkan Mesir, Fir'aun berubah pikiran dan memutuskan untuk mengejar mereka dengan pasukan besar. Dalam keadaan putus asa, Musa dengan keyakinan penuh kepada Tuhan mengangkat tongkatnya di depan laut dalam sebuah keajaiban besar. Laut terbelah, memberikan jalan bagi Bani Israel untuk menyeberang dengan selamat. Setelah mereka menyeberang, laut kembali seperti semula menenggelamkan pasukan Fir'aun. Kisah pembelahan laut telah menarik perhatian para ilmuwan. Selama berabad-abad, banyak teori ilmiah telah ditemukan untuk menjelaskan peristiwa ini. Salah satu teori yang terkenal adalah teori angin timur. Pada tahun 2010, para peneliti dari National Center for Atmospheric Research di Amerika Serikat mempublikasikan sebuah studi yang menunjukkan bahwa angin yang bertiup dengan kecepatan tinggi dari timur laut dapat menimbulkan efek pembelahan air. Dalam simulasi komputer, mereka menemukan bahwa angin dengan kecepatan sekitar 100 km per jam yang bertiup selama beberapa jam dapat mendorong air laut ke arah tertentu, menciptakan jalan kering di tengahnya. Selain teori angin, ada juga pandangan geologis yang menyebutkan bahwa pergerakan lempeng tektonik di wilayah tersebut dapat menyebabkan perubahan besar pada permukaan air laut, walaupun ini masih menjadi perdebatan. Namun terlepas dari penjelasan ilmiah, bagi umat beriman, peristiwa ini tetap dianggap sebagai mukjizat yang datang dari Tuhan. Nabi Musa bukanlah seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang pembebas, menyelamatkan bangsanya dari penindasan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi kita orang di seluruh dunia. Dalam agama Islam, Musa disebutkan lebih dari 130 kali di dalam Al-Quran, menegaskan betapa pentingnya perannya dalam sejarah umat manusia. Dari kelahirannya yang penuh keajaiban hingga peristiwa pembelahan laut, Nabi Musa adalah contoh keberanian, iman, dan ketaatan kepada Tuhan. Kisahnya tersilut dalam ingatan, mengingatkan kita akan kekuatan iman dan kehendak Tuhan yang tidak terbatas. Demikian, terima kasih.